Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Diarani Sucahyati selaku dosen pengampu mata kuliah AKL 2 kelas F dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami mengenai materi AKL 2 yaitu mengenai partnership, di mana dalam materi ini yaitu tentang formation, operation, and changes in ownership interest. Sebelum masuk ke pembahasan materi, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Andrea Maharani, dengan NPM akhir 201, lalu Aktifani dengan NPM akhir 202, Mary dengan NPM akhir 204, Trisha dengan NPM akhir 220, Tinaya dengan NPM akhir 233, dan juga Ardana dengan NPM akhir 291. Kita sering sekali mendengar kata partnership, di mana sebuah kemitraan. Karakteristik dari kemitraan tersebut, kita harus mengetahui apa itu kemitraan, di mana asosiasi terdiri bisa dari dua perusahaan, dua orang, atau lebih untuk menjalankan usaha dan berbagi keuntungannya. Ada ciri utamanya di mana tanggung jawab itu tidak terbatas. Setiap mitra bertanggung jawab penuh atas utang maupun kerugian. Agensi bersama, tindakan satu mitra mengikat mitra yang lain. Ada pula perjanjian dari kemitraan yang harus jelas ketika ingin berasosiasi, di mana jenis produk, jasa, dan operasionalnya, hak dan kewajiban dari masing-masing mitra tersebut apa saja, investasi awal terhadap tiap mitra, kondisi investasi tambahan, ketentuan penarikan aset, rumus pembagian keuntungan dan kerugian, tata cara pembubaran usaha. Dan juga dibutuhkan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangannya sangat dibutuhkan oleh setiap mitra, kedua asosiasi, kreditur, investor, dan juga pemerintah. Ada juga dari IRS atau otoritas pajak tetap mengawasi walau kemitraan tidak bayar pajak secara langsung. Selain itu, dari kemitraan umum tadi, ada juga kemitraan terbatas dan juga joint venture atau usaha patungan. Kemitraan terbatas sendiri itu terdiri dari mitra umum, tanggung jawabnya terbatas dan mengelola, dan mitra terbatas itu investor, tanggung jawabnya itu terbatas dan tidak ikut kelola, jadi dia hanya menginvestasi saja, di mana mitra terbatas ini kehilangan statusnya untuk ikut campur dalam pengelolaan. Perjanjian itu wajib tertulis dan disahkan pejabat berwenang. Lalu untuk usaha patungan atau joint venture sendiri ini mirip dengan kemitraan, tetapi tujuannya itu berbeda, di mana dia itu ketika sudah mendapatkan tujuan yang khusus dengan waktu tertentu, setelah sudah tercapai itu otomatis akan bubar. Jadi kalau kemitraan umum itu semua mitra berbagi tanggung jawab. Kemitraan terbatas itu ada pemisahan peran, baik itu dari pemitra umum dan mitra terbatasnya, dan usaha patungan itu kemitraan sementara. Baik, berikutnya adalah initial investments in a partnership. Jadi semua aset dalam partnership ini menjadi milik bersama dan tiap partner memiliki capital account-nya masing-masing. Contohnya seperti Ash dan Beck yang masing-masing menginvestasikan uang tunai sebesar $20.000, maka akan dicatat cash di bagian debit dan masing-masing akan mencatat capital di bagian kredit sebesar $20.000. Lalu berikutnya ada non-cash investment yang merupakan kontribusi aset non-cash seperti tanah, bangunan, dan persediaan. Ini akan dicatat sebesar nilai wajar berdasarkan kesepakatan partner dalam sebuah perjanjian. Nah, lalu berikutnya, mungkin terkadang terdapat kesepakatan modal yang tidak sebanding dengan nilai kontribusi aset. Maka di sini ada dua cara untuk menyesuaikannya. Yang pertama ada bonus approach, yaitu tidak mencatat aset tak berwujud, namun hanya menyesuaikan di capital account-nya. Lalu yang kedua ada goodwill approach, di sini mencatat aset tak berwujud, misalnya reputasi atau keahlian. Nah, ini akan dicatat sebagai goodwill di pembukuan. Baik, selanjutnya adalah additional investments and withdrawals. Jadi dalam capital account itu menunjukkan saldo ekuitas dari tiap partner. Namun jika terdapat investasi tambahan, maka akan dicatat sebagai penambah capital sesuai dengan nilai wajarnya. Namun jika ada withdrawals yang merupakan penarikan besar dan dilakukan secara tidak rutin, maka akan mengurangi capital secara langsung. Hal ini berbeda dengan drawings yang merupakan penarikan secara rutin, contohnya yaitu seperti gaji, yang akan dicatat di akun drawing terlebih dahulu, lalu akan ditutup ke akun capital pada akhir periode. Contohnya di sini ada Tao dan Lee yang menarik $1.000 per bulan, lalu dalam setahun Tao menarik total $12.000 yang dicatat di akun drawing dan ditutup ke modal. Maka untuk pencatatan drawingnya di bulan Januari, itu akan mencatat drawing di bagian debit dan mencatat cash di bagian kredit untuk masing-masing Tao dan Lee sebesar $1.000. Lalu untuk penarikan Tao di akhir periode yaitu sebesar 12.000, maka
Tow drawing ini akan dicatat di bagian kredit dan di bagian debit adalah tow capital. Nah, lalu berikutnya ada loans and advance. Jadi selain investasi dan penarikan, partner ini juga bisa memberikan pinjaman ke partnership. Nah, untuk pinjaman Jadi dalam sebuah kemitraan atau partnership, hal utama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana para mitra, modal para mitra itu dikelola dan bagaimana laba maupun ruginya itu dibagi. Jadi semua itu tercermin dalam laporan modal kemitraan. Jadi penting diingat pengeluaran pribadi seorang mitra itu tidak boleh dianggap sebagai beban usaha, melainkan harus langsung mengurangi modal miliknya kayak gitu. Next, itu ada pembagian laba dan rugi dalam kemitraan. Jadi biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu jika nggak ada perjanjian, maka otomatis laba dan rugi itu dibagi rata di antara semua mitra. Tetapi jika ada perjanjian, maka pembagian itu bisa disesuaikan. Misalnya nih misalnya yang pertama itu berdasarkan rasio yang udah disepakati. Kemudian yang kedua itu bisa berdasarkan kontribusi kerja melalui gaji atau bonus atau berdasarkan besar modal yang ditanamkan kayak gitu. Yang ketiga itu berdasarkan modal yang ditanamkan. Jadi pembagian berdasarkan gaji atau bonus biasanya dianggap lebih adil bagi mitra yang aktif bekerja, walaupun di sisi lain bisa merugikan mitra pasif ketika laba perusahaan itu kecil. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, kepentingan dalam kemitraan itu bisa saja berubah. Jadi perubahan ini tuh bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu karena dissociation, yaitu ketika seorang mitra keluar dari kemitraan. Jadi kondisi ini tuh bisa berujung pada pembelian kembali atau buyout oleh mitra lain atau bahkan pembubaran usaha kayak gitu. Dalam proses ini tuh sering muncul perdebatan apakah aset perusahaan perlu direvaluasi sehingga muncul konsep metode goodwill atau bonus. Jadi yang kayak gitu. Yang pertama, yang kedua itu ada assignment of interest. Jadi ketika seorang mitra itu mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Namun penerima pengalihan ini tuh tidak otomatis menjadi mitra, melainkan hanya berhak atas bagian laba atau aset. Pencatatannya pun berdasarkan nilai buku bukan harga jual beli kayak gitu. Yang ketiga itu ada admission of new partner, yaitu masuknya mitra baru. Hal ini tuh bisa dilakukan dengan membeli kepentingan dari mitra lama atau dengan menanamkan model baru. Jadi jika dicatat sesuai standar akuntansi GAAP, masuknya mitra baru ini dianggap sebagai kombinasi bisnis. Jika tidak, maka pencatatannya itu menggunakan metode goodwill atau bonus. Baik, selanjutnya masuk ke dalam purchase of interest from existing partner. Jadi di sini seorang partner baru dapat masuk ke dalam partnership dengan membeli langsung sebagian kepemilikan dari partner yang ada, dengan pastinya persetujuan dari seluruh partner yang tersisa. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan konsekuensi akuntansi sendiri? Jadi konsekuensi akuntansi sendiri itu merupakan partnership lama yang dianggap bubar ataupun yang sudah tutup buku lalu membuat perjanjian baru dengan partnership yang baru, yang mana ini digunakan untuk mengatur kelanjutan bisnis. Untuk contoh sederhananya sendiri bisa dilihat pada gambar berikut bahwa Alf dan Bell, kita anggap saja masing-masing mempunyai modal sebesar $50.000 dan laba dibagi rata. Dan Chop sendiri membeli setengah kepemilikan dari Alf seharga $25.000. Sehingga di sini terbentuk partnership baru, yaitu Alf memiliki 25%, Bell memiliki 50%, Chop memiliki 25%. Dan untuk jurnal yang dimasukkan sendiri adalah modalnya Alf sebesar 25.000 pada sisi debit, sedangkan di sisi kredit yaitu Chop Capital atau modalnya Chop sebesar 25.000. Kemudian kita masuk ke dalam kasus dengan ketidakseimbangan modal dan laba. Jika modal dan hak laba tidak seimbang, biasanya pembelian bisa menyebabkan ketidakcocokan antara capital interest dan income interest. Harga yang dibayar oleh partner baru sendiri biasanya tidak selalu mencerminkan fair value asset partnership, sehingga bisa muncul kebutuhan revaluasi. Selanjutnya masuk ke dalam pendekatan revaluasi atau goodwill approach. Jadi, jika harga beli partner baru mengimplikasikan nilai partnership lebih besar daripada buku, biasanya aset direvaluasi terlebih dahulu. Kemudian, apabila goodwill dicatat hanya jika seluruh aset teridentifikasi sudah dinilai ke fair value, maka goodwill akan dicatat. Dan apabila setelah revaluasi, modal partner lama disesuaikan, lalu modal ditransfer ke partner dan dari contoh ini. Ini awal kondisi awalnya itu Alf modalnya 50.000, sedangkan Tom modalnya 40.000. Mereka bagi sama rata yaitu 50 banding 50. Dan total modal partnership lama itu $90.000. Kemudian Chop masuk ke partnership dengan membayar $50.000 masuk ke Alf dan Bell. Sedangkan Chop akan mendapatkan 50% kepemilikan modal dan laba. Sementara Alf dan Bell sendiri masing-masing hanya memiliki 25%. Sehingga akan muncul permasalahan Chop yang membayar $50.000 untuk 50% kepemilikan yang harusnya mendapatkan partnership secara implisit dinilai $100.000 karena 50.000 dibagi 50% sama dengan 100.000. Tapi di catatan buku lama hanya menunjukkan $90.000. Nah, di sini kan menunjukkan selisih. Nah, selisih ini yang belum tercatat ini disebut sebagai goodwill atau kenaikan nilai aset.
Selanjutnya mengenai pendekatan evaluasi atau product approach. Biasanya jika aset tidak dievaluasi, maka bonus bisa dialokasikan ke partner lama ataupun partner baru, biasanya tergantung kesepakatan yang ada. Kemudian apabila capital partner baru mungkin lebih kecil atau lebih besar dari investasi yang dibayarkan, karena ada penyesuaian alokasi modal, maka bisa disesuaikan kembali berdasarkan bonus approach yang ada. Perkenalkan, nama saya Tanaka Branto dengan NPM Mahir 291. Kali ini saya akan menjelaskan tentang putusnya kemitraan yang berkelanjutan melalui kematian atau pensiun. Pensiun atau meninggalnya seorang mitra dari bisnis kemitraan yang berkelanjutan mengakibatkan disosiasi dan memerlukan penyelesaian dengan mitra yang pensiun atau dengan ahli waris mitra yang meninggal. Jika tidak ada perjanjian kemitraan yang menyatakan hal sebaliknya, penyelesaian tersebut sesuai dengan UPA pasal 701. Sebagai ilustrasi, asumsikan An, Mick, and Jus adalah mitra dengan persentase bagi hasil masing-masing 40%, 20%, dan 40%, dan Jus memutuskan untuk pensiun. Modal dan pendapatan ketiga mitra tersebut pada tanggal pensiun Jus adalah sebagai berikut. Modal saldo An 70.000, modal saldo Mick 50.000, dan modal saldo Jus 80.000. Modalnya yaitu modalnya An 35% dan modalnya Mick 25% dan modalnya Jus 40%. Persentase bagi hasilnya yaitu 40% untuk An dan 20% untuk Mick dan 40%-nya lagi untuk Jus. Pembayaran berlebih kepada mitra yang pensiun. Para mitra sepakat bahwa bisnis tersebut dinilai terlalu rendah dalam pembukuan persekutuan dan bahwa Jus akan dibayar $92.000 sebagai pelunasan akhir atas hak persekutuannya. Kelebihan pembayaran kepada Jus dapat dicatat dengan 3 metode, yaitu Jus dapat diberikan bonus, dan kedua, modal persekutuan dapat dinilai kembali sebesar kelebihan pembayaran kepada Jus, dan yang ketiga, modal persekutuan dapat dinilai kembali berdasarkan jumlah yang tersirat dalam kelebihan pembayaran tersebut. Kemitraan akan mencatat penarikan Jus sebagai berikut berdasarkan prosedur bonus. Jus Capital $80.000 berarti debit, dan Capital An 8.000 berarti debit, dan Mick Capital 4.000 berarti debit, dan tunainya 92.000 yang akan diserahkan kepada Jus ketika dia pensiun. Karena An dan Mick memberikan bonus sebesar $12.000 kepada Jus, jumlah tersebut mengurangi akun modal mereka dengan menggunakan rasio bagi hasil relatif yaitu 40:20. Metode kedua untuk mencatat penarikan Jus adalah dengan mencatat kelebihan uang tunai sebesar $12.000 yang dibayarkan kepada Jus atas saldo rekening modalnya sebagai goodwill. Jus Capital berarti debit sebesar 80.000 dan goodwill berarti debit sebesar 12.000, dan tunainya yang keluar yang diserahkan kepada Jus sebesar 92.000. Dengan pendekatan ini, goodwill hanya dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan oleh kemitraan yang berkelanjutan kepada Jus. Pendekatan ini hanya melakukan revaluasi atas bagian Jus dalam aset kemitraan. Pendekatan ini tidak melakukan revaluasi atas kepentingan modal An dan Mick. Pendekatan ketiga untuk merekam pensiun Jus akan dinilai kembali dengan total modal persekutuan berdasarkan kelebihan pembayaran sebesar 12.000. Dengan metode ini, total modal persekutuan dinilai kembali sebagai berikut. Goodwill berarti debit sebesar 30.000 dan Capital N berarti kredit sebesar 12.000. Modal berarti kredit sebesar 6.000 dan Jus Capital berarti kredit sebesar 12.000. Total undervaluasi kemitraan diukur berdasarkan jumlah yang tersirat dari kelebihan pembayaran. Dalam hal ini, $30.000 dihitung dengan membagi kelebihan pembayaran sebesar 12.000 dengan persentase bagi hasil Jus sebesar 40%. Kemitraan kemudian mencatat pensiun Jus sebagai berikut. Jus Capital berarti debit sebesar 92.000 dan cash berarti kredit sebesar 92.000. Selanjutnya, pembayaran pensiun kepada Jus sebesar 8.000 kurang dari saldo modal akhirnya menyiratkan bahwa modal persekutuan yang ada dinilai terlalu tinggi sebesar 20.000. 20.000 didapat dari 80.000 dikurangi 72.000 lalu dikalikan 40%. Jika bukti yang tersedia mendukung implikasi ini, aset yang dinilai terlalu tinggi tersebut harus diidentifikasi dan dikurangi nilai wajarnya. Persekutuan mencatat revaluasi dan pembayaran kepada Jus sebagai berikut. An Capital berarti debit sebesar 8.000 dan Mick Capital berarti debit sebesar 4.000 dan Jus Capital berarti debit sebesar 8.000. Dan net asetnya atau aset bersihnya berarti kredit sebesar 20.000
Dan jus capital berarti debit sebesar 72.000 dan cashnya berarti kredit sebesar 72.000. Metode pencatatan penarikan jus ini sesuai jika 72.000 yang dibayarkan kepada jus merupakan hasil penilaian yang diatur dalam UPA. Namun metode ini tak sesuai jika 72.000 ditentukan berdasarkan kesepakatan para mitra sebelumnya, tanpa memperhatikan total modal kemitraan pada saat penarikan. Selanjutnya yang terakhir adalah bonus to continue partner. Jika bukti menunjukkan bahwa modal kemitraan dinilai secara wajar, kemitraan akan mencatat pensiun jus berdasarkan prosedur bonus sebagai berikut. Jus capital berarti debit sebesar 80.000 dan N capital berarti kredit sebesar 5.333 dan M capital berarti kredit sebesar 2.667 dan cash berarti kredit sebesar 72.000. Metode pencatatan ini memberikan bonus kepada N dan MIK. Bonus diukur berdasarkan selisih saldo modal jus dengan uang tunai yang dibayarkan oleh persekutuan untuk kepentingannya sebesar 40%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga materi yang disampaikan dapat berguna bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.